Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfa Yumurdiana dengan NIM 2403115863. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar Sains Data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur El Goldameir MSI. Nah, sebelum mengetahui tentang sains data lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui sejarah sains data. Sains data berkembang dari ilmu statistik yang didukung kemajuan komputasi. Sejak pertengahan abad ke-20, komputer digunakan untuk analisis data. Hingga akhirnya data sains diakui sebagai bidang tersendiri yang menggabungkan statistik, komputasi, dan analisis data berskala besar. Nah, memasuki era digital, jumlah data yang dihasilkan semakin meningkat di berbagai sektor. Kondisi ini mendorong munculnya sains data sebagai bidang ilmu yang menggabungkan pemrograman, matematika, dan statistika untuk mengolah data menjadi informasi bermakna serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, dalam menganalisis data science ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman bisnis. Nah, setelah kita memahami bisnis, selanjutnya adalah penggalian data atau mengumpulkan data-data. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, yaitu pembersihan data dan eksplorasi data. Nah, setelah data bersih dan eksplorasi, selanjutnya adalah rekayasa fitur. Dan setelah rekayasa fitur adalah permodelan prediktif. Nah, setelah dilakukan permodelan prediktif, yang terakhir adalah visualisasi data. Nah, visualisasi data ini dilakukan agar kita dapat mengetahui tren dari data yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai exploratory data analysis atau EDA. EDA merupakan tahapan awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan kualitas data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Melalui EDA, peneliti memperoleh gambaran umum data seperti distribusi, variasi nilai, serta pola awal yang muncul. Tahap ini membantu menilai apakah data sudah layak digunakan untuk analisis selanjutnya dan memastikan keputusan analitis yang diambil lebih tepat dan terarah. Baiklah, kita akan membahas mengenai peran dan teknik EDA. Nah, EDA menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data untuk memahami distribusi, pola, serta kualitas data. Statistik deskriptif merangkum data secara numerik, sedangkan visualisasi seperti histogram dan box plot membantu menampilkan pola serta mendeteksi masalah seperti missing values dan outliers. Nah, melalui EDA, peneliti dapat memastikan data dan metode analisis yang digunakan sudah sesuai. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai penerapan sains data dalam statistika. Penerapan sains data dalam analisis statistika merupakan integrasi antara konsep statistika dan teknologi komputasi untuk mengolah data secara sistematis. Statistika menjadi dasar analisis, sementara sains data mendukung pengolahan data berukuran besar dan kompleks. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan dan pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan statistika, serta evaluasi dan interpretasi hasil. Melalui tahapan-tahapan tersebut, sains data membantu menghasilkan analisis yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, masuk ke materi terakhir yaitu roadmap sains data. Sains data menggabungkan statistika, pemrograman, dan pemahaman domain untuk menghasilkan insight dari data. Roadmap sains data terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan dasar yang meliputi statistika dan literasi data. Selanjutnya ada tahapan menengah, yaitu EDA dan pemrograman. Dan yang terakhir ada tahapan lanjutan, yaitu meliputi pemodelan dan analitik lanjutan. Nah, tahapan-tahapan tadi membantu pembelajaran dan penerapan sains data agar lebih terarah. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai sains data, maka didapatlah kesimpulan yaitu sains data merupakan bidang ilmu yang berkembang untuk menjawab tantangan data yang semakin besar dan kompleks di era digital. Dengan statistika sebagai fondasi utama dan dukungan teknologi komputasi, sains data mampu mengolah data mentah
menjadi informasi bernilai untuk pengambilan keputusan. Nah, proses sains data dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis, dengan EDA sebagai penghubung penting sebelum analisis lanjutan. Selain itu, roadmap sains data berperan sebagai panduan pengembangan kompetensi yang terarah di bidang akademik dan industri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sains data. Semoga ilmunya bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.